Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refni Adesia Pradiarti. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pelajaran yang ada di SMP kelas 7, yaitu pada materi himpunan, tepatnya pada submateri konsep himpunan. Jadi, saksikan tayangan berikut ini ya. Salah satu materi pembelajaran matematika yang ada di kelas 7 SMP yaitu pada materi himpunan. Nah, pada materi himpunan ini dibahas 3 subbab. Yang pertama, konsep himpunan, yang kedua, sifat-sifat pada himpunan, dan yang ketiga adalah operasi pada himpunan. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai konsep himpunan. Apa saja sih uraian materi pembelajaran yang akan kita pelajari? Yang pertama ada definisi himpunan, yang kedua ada anggota dan bukan anggota himpunan, yang ketiga ada contoh dan bukan contoh dari himpunan, yang keempat cara penyajian himpunan, dan yang terakhir adalah himpunan semesta dan himpunan kosong dari suatu himpunan. Lalu, apa sih himpunan itu? Nah, di sini ada keyword, yaitu kumpulan. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata himpunan maupun kata kumpulan. Kumpulan di sini bisa berupa kumpulan sayur, kumpulan profesi, kumpulan angka, kumpulan huruf, dan lain-lain. Namun, apakah semua kumpulan termasuk sebagai himpunan? Sebelum itu, kita lengkapi dulu titik-titik tersebut. Yang pertama, ada beberapa angka. Jadi kita bisa simpulkan di sini merupakan kumpulan angka. Selanjutnya ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Juga kita bisa simpulkan kumpulan huruf. Itu merupakan contoh dari kumpulan. Selanjutnya, sebelum kita mendefinisikan himpunan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama dan di sini ada gambar yang kedua. Apakah kalian bisa menemukan karakteristik yang sama dari gambar di atas? Nah, pada gambar ini kita lihat karakteristik yang sama antar kumpulan tersebut. Ada kelinci berkaki 4, kambing berkaki 4, kuda juga berkaki 4, rusa juga berkaki 4, juga jerapah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan kumpulan hewan berkaki 4. Selanjutnya ada anak yang mau berangkat sekolah, namanya Bimo, Bobby, dan Delva. Nah, ternyata huruf depan dari ketiga anak ini adalah huruf B. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan kumpulan anak dengan nama huruf depan B. Sebelum mendefinisikan apa itu himpunan, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh himpunan yaitu kumpulan siswa yang mendapat nilai matematika lebih dari 80. Nah, di sini termasuk himpunan. Why? Kenapa? Nah, kumpulan siswa yang mendapat nilai matematika lebih dari 80 bisa disebutkan anggotanya dengan jelas. Misal ada 3 anak yang mendapat nilai lebih dari 80, yaitu Bobby, Delva, dan Bimo. Nah, itu merupakan himpunan karena kumpulan siswa yang mendapat nilai matematika lebih dari 80 ini dapat disebutkan dengan jelas anggota-anggota di dalamnya. Next, di sini ada kumpulan cerdas, namun bukan termasuk himpunan. Kenapa ya? Kumpulan siswa cerdas bukan merupakan himpunan. Tidak ada kategori yang khusus untuk mengkategorikan siswa yang cerdas itu seperti apa. Nah, jadi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu anggotanya dengan jelas. Jadi, bukan termasuk himpunan. Selanjutnya ada contoh kumpulan sayur berwarna oranye. Himpunan atau bukan ya? Kumpulan sayur berwarna oranye di sini bisa disebutkan satu-satu. Misalnya, wortel, terus tomat. Nah, karena kumpulan sayur berwarna oranye di sini bisa disebutkan anggotanya satu persatu dengan jelas, maka kumpulan sayur berwarna oranye termasuk himpunan.
Selanjutnya ada kumpulan guru muda. Termasuk himpunan atau bukan ya? Kumpulan guru muda. Muda menurut orang lain belum tentu muda menurut kita. Ada yang guru di bawah umur 30 tahun dibilang masih muda. Ada yang guru di bawah umur 40 tahun dibilang masih muda. Karena tidak ada kategori yang jelas muda ini seperti apa, maka kumpulan guru muda bukan termasuk himpunan. Lalu, apa sih pengertian himpunan itu? Jadi, himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Perlu digarisbawahi, memiliki definisi yang jelas. Jadi, himpunan merupakan kumpulan dari objek tertentu yang dapat didefinisikan dengan jelas setiap anggota-anggotanya. Di sini ada contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Nah, yang termasuk contoh himpunan ada himpunan hewan berkaki 2, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, himpunan hewan berkaki 2 bisa disebutkan anggota-anggotanya, misalkan ayam dan lain-lain. Nah, himpunan bilangan asli berarti dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 1 dan 10, berarti anggota-anggotanya adalah bilangan prima yang ada di antara 1 dan 10. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Himpunan orang pintar. Pintar di sini pintar yang seperti apa? Karena tidak ada tolak ukur yang pasti untuk mengukur kepintaran seseorang, sama seperti kecerdasan tadi. Jadi, himpunan orang yang pintar tidak termasuk sebagai contoh himpunan. Selanjutnya, himpunan warna yang bagus dan lukisan yang menarik. Mengapa tidak termasuk himpunan? Karena bagus dan menarik menurut kita belum tentu bagus dan menarik menurut orang lain. Nah, sebaliknya juga, bagus dan menarik menurut orang lain belum tentu bagus menurut kita. Jadi, anggota-anggota dari himpunan-himpunan ini belum jelas. Tidak bisa disebutkan anggotanya dengan jelas. Maka, termasuk contoh bukan himpunan. Selanjutnya ada aturan penulisan dan penyajian himpunan. Ternyata kita tidak bisa sembarangan menuliskan suatu himpunan. Jadi ada aturan tertentu dalam menuliskan himpunan. Apa saja sih aturan penulisan dalam himpunan? Yang pertama, penamaan himpunan. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Perlu digarisbawahi huruf kapital, bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Jadi himpunan A, himpunan B, himpunan K, himpunan L, dan lain-lain. Selanjutnya, penulisan anggota himpunan harus dalam kurung kurawal. Jadi elemen-elemen atau anggota-anggota dari himpunan tersebut ada di dalam kurung kurawal. Selanjutnya, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, memakai tanda koma. Dalam suatu kumpulan atau dalam suatu himpunan, di situ ada beberapa anggota. Misalnya tadi himpunan hewan berkaki 4. Jadi cara menuliskannya adalah kuda, koma, jerapah, koma, kelinci, koma, dan seterusnya. Selanjutnya, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Misalnya, himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli kan dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Jadi, kita tidak harus menuliskan himpunan tersebut dari 1 sampai tak terhingga sampai 1 sampai 1000, tidak usah. Jadi kita hanya perlu menuliskan kurung kurawal jadi 1, 2, 3, titik. Nah, titik-titik di sini mewakili elemen dari himpunan tersebut dengan tanda berpola yang sama. Gitu. Jadi titik-titik di sini disebut sebagai elipsis. Selanjutnya, notasi seperti ini, E dibaca anggota dari. Nah, contohnya ayam, E atau anggota dari himpunan hewan berkaki 2. Selanjutnya, notasi E seperti ini dibaca bukan anggota dari. Misalkan hewan berkaki 2. Jadi di sini ada kelinci, bukan anggota dari hewan berkaki
memiliki 2. Lalu, bagaimana sih penyajian himpunan itu? Nah, penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata di sini kita harus menuliskan sifat dari elemen dalam himpunan tersebut. Misal, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jadi A merupakan himpunan bilangan asli antara 10 dan 40. Nah, selanjutnya adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi di sini menggunakan lambang. Contohnya seperti yang tadi. Jadi, X di sini mewakili elemen-elemen atau anggota-anggota dari A. Nah, X di sini berupa apa? X merupakan anggota dari bilangan prima. Nah, bilangan prima yang seperti apa? Di sini sudah didefinisikan. X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 40. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau listing sesuai dengan namanya, jadi kita menyebutkan satu persatu anggota dari himpunan tersebut. Contohnya, di sini bilangan prima yang ada di antara 10 dan 40 yaitu 11, 13, dan seterusnya sampai 37. Jadi dituliskan satu persatu seperti ini. Nah, itu adalah penyajian himpunan. Jadi kalian bisa menyajikan suatu himpunan dengan salah satu cara penyajian himpunan tersebut. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir dari video ini adalah himpunan semesta dan himpunan kosong. Kalian mungkin sudah sering mendengar kata semesta dan kata kosong. Semesta di sini biasanya mewakili sesuatu yang luas, seperti alam semesta. Nah, sedangkan kosong di sini kalian tahu sendiri bahwa kosong itu tidak ada. Seperti itu. Lalu, apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan yang disimbolkan dengan huruf S. Nah, di sini ada contoh, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Nah, kita lihat setiap anggota dari himpunan A, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Nah, 3, 5, 7, dan 9 ini termasuk ke dalam apa sih? Berarti bisa bilangan ganjil, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bisa bilangan real, bisa bilangan bulat, dan lain-lain. Nah, di sini himpunan semesta tersebut mewakili semua atau setiap anggota dari himpunan A. Jadi, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, dan himpunan bilangan real. Di sini ada pertanyaan, mengapa bukan bilangan prima? Karena A kan harus mewakili semua anggota, sedangkan di sini ada angka 9. 9 di sini bukan merupakan bilangan prima. Jadi, himpunan bilangan prima tidak termasuk kemungkinan dari himpunan semesta di sini. Kecuali 9 dihilangkan, maka bisa dengan himpunan semestanya bilangan prima. Karena tidak mewakili semua anggota dalam himpunan A. Selanjutnya, himpunan kosong. Nah, seperti namanya, himpunan kosong artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, contohnya, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Padahal kita tahu bahwa bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi seperti ini. Nah, ditulis dengan notasi atau simbol dari himpunan kosong seperti ini. Contoh lain dari himpunan kosong, misal himpunan dinosaurus yang hidup di tahun 2021, sedangkan di tahun 2021 ini tidak ada dinosaurus yang hidup. Jadi, himpunan tersebut merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota di dalamnya. Bagaimana? Apakah penjelasan yang tadi dapat dipahami dengan baik? Cukup sekian penjelasan mengenai konsep himpunan pada video ini. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.